Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa siang 28 Maret 2023. Beragam informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan bergabunglah bersama saya Muhammad Azril Nasution. Inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, tim khusus polisi daerah Sumatera Utara kembali melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengusut tuntas kematian Bribka AS, polisi yang diduga bunuh diri akibat minum racun sianida. Polisi daerah Sumatera Utara kembali melakukan olah tempat kejadian perkara terkait kematian Bribka AS, polisi yang diduga bunuh diri akibat menenggak racun sianida. Olah TKP ini dilakukan di tempat korban ditemukan tewas di kawasan Desa Siogung-Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Olah TKP ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti baru terkait penyebab kematian Bribka AS yang menurut keluarga korban bukan bunuh diri, melainkan dibunuh. Selain itu, polisi juga memeriksa beberapa saksi mata di tempat yang melihat korban melintas yang pada akhirnya ditemukan tewas. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan olah TKP ini juga dilakukan atas perintah Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simajuntak untuk menjawab keraguan keluarga atas kematian Bribka AS. Hadi menambahkan tim khusus ini juga nantinya akan mencari fakta penyebab sebenarnya atas kematian korban. Pihaknya akan selalu terbuka atas proses penyidikan yang dilakukan. Tidak ada yang ditutup-tutupi terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh tim khusus. Tentu tim ini mendalami kembali. Kemungkinan ada masih tersisa bercak darah, kemudian benda-benda cairan yang padat dan lain segala macamnya untuk meyakinkan tim forensik maupun kedokteran. Nanti setelah itu kan disimpulkan dari hasil reka adegan, kemudian hasil penelitian kembali oleh kedokteran forensik, kemudian tim inartis di lokasi tersebut. Ada beberapa juga tim mendapatkan tambahan saksi-saksi yang ini bisa mendapatkan gambaran secara lebih utuh. Kegusaran dari pihak keluarga, istri, dan juga apa yang menjadi pertanyaan dari pengacara. Itu nanti tim yang akan memfaktakan, yang akan membuktikan betul tidaknya terkait dengan proses yang dilakukan, kemudian ada tambahan-tambahan saksi yang tadi saya sebutkan, semuanya secara komprehensif, termasuk juga dari pendalaman penggelapan uang pajaknya. Itu yang dilakukan oleh tim. Sementara itu pemirsa, polisi daerah Sumatera Utara menjelaskan kronologi penggelapan pajak Bribka AS dan 4 orang PHL UPT Samsat Pangururan yang merugikan negara hingga 2,5 miliar rupiah. Penggelapan pajak kendaraan yang dilakukan almarhum Bribka AS bersama 4 honorer Bapeda Sumatera Utara yang bekerja di UPT Samsat Pangururan ternyata sudah terstruktur. Para pegawai honorer dan Bribka AS ini melakukan penggelapan pajak dengan memberikan kertas pembayaran yang asli, namun data-data yang tertulis adalah palsu. Lalu pada saat pembayaran, para korban langsung mendapatkan kertas tanda pembayaran yang dipalsukan. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan terkait dengan mekanisme tersebut, pihaknya juga masih mendalami keterangan para pekerja honorer tersebut. Dengan penggelapan pajak kendaraan, pihaknya menghimbau kepada para korban agar segera melapor ke Polres Samosir dengan membawa bukti-bukti pemalsuan pajak kendaraan. Terkait dengan penggelapan uang pajak yang dilakukan oleh Bribka AS dan rekan-rekannya, pegawai honorer Dispenda, mereka juga memberikan notes pajak asli tapi palsu. Artinya, notes pajak yang diberikan kepada para wajib pajak itu adalah bukan notes pajak yang dikeluarkan secara
resmi dari kantor Samsat. Ini yang juga didalami oleh penyidik Polda Sumatera Utara. Sementara itu pemirsa, di Kabupaten Karo belasan rumah di Kabupaten Karo rusak akibat diterpa angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Cuaca ekstrim yang melanda Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo pada Senin siang menyebabkan belasan rumah rusak akibat diterpa angin puting beliung. Masyarakat bergotong royong mengevakuasi material seng dan kayu yang berserakan dan untuk sementara waktu memasang tenda biru pada bagian atap rumah untuk mengantisipasi adanya hujan. Kepala Desa Susuk Jesaya Sembiring mengatakan kejadian angin puting beliung ini diawali hujan deras yang kemudian disertai angin kencang selama setengah jam, menyebabkan belasan rumah warga porak-poranda. 13 rumah warga mengalami kerusakan, 7 diantaranya rusak berat dan 6 rumah lainnya rusak ringan pada bagian atap. Udah kami hitung tadi sama perangkat desa dan semua masyarakat, maka kena rumah yang fatal yang rusak berat kira-kira 7 rumah, semua seng sama atap terbang semua. Jadi yang rusak ringan kira-kira 6. Sudah kami data sama perangkat dan sudah kami laporkan kepada pihak-pihak wajib yang menangani masalah ini. Pak, kejadian ini sudah sering terjadi di desa kita seperti apa? Kira-kira baru inilah terjadi paling berat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Warga berharap segera ada bantuan dari pemerintah maupun uluran tangan dari para dermawan. Pemirsa, kasus penggelapan pajak di lingkungan unit pelaksana teknis Dinas Samsat Samosir yang diduga dilakukan almarhum Bribka Arfan Saragi, personil Polres Samosir bersama 4 orang temannya pegawai honorer PPD Bapendasuh Pangururan. Hingga saat ini UPTD PPD Bapendasuh Pangururan telah menerima pengaduan dari masyarakat korban penggelapan pajak kendaraan bermotor. Hingga saat ini UPTD Samsat Samosir menerima laporan penggelapan pajak sekitar 288 orang yang kemungkinan masih terus bertambah. Kepala Seksi Pelayanan Pendapatan 2 Solin Panjaitan yang didampingi Kepala Seksi Pelayanan 1 Purnama Situmorang mengatakan pihaknya saat ini masih membuka pengaduan masyarakat Samosir korban dari penggelapan pajak. Solin juga menjelaskan penggelapan pajak tersebut telah berlangsung dari tahun 2018 hingga 2023 dengan berbagai macam kasus. Di antaranya pengurusan pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama, dan biaya angkat berkas. Total kerugian masyarakat yang menjadi korban sesuai dengan laporan pengaduan mulai dari 13 Februari hingga 27 Maret 2023 mencapai Rp822.324.705. Solin mengungkapkan modus yang dilakukan para pelaku, semua transaksi yang dilakukan korban dengan menyetor langsung. Diduga para pelaku tidak melakukan pembayaran melalui kasir ataupun loket pembayaran yang ada UPTD Samsat Samosir. Dari pengaduan masyarakat dan juga penemuan penggelapan pajak kendaraan bermotor, para pelaku menghapus tahun yang ada di STNK. Dan untuk perpindahan berkas dan balik nama, para pelaku hanya melakukan pendaftaran dengan memberi resi pendaftaran terhadap korban tanpa menyetor ke kas negara. Namun untuk sistem aplikasi masih dalam keadaan pending. Solin berharap masyarakat agar melakukan pengurusan pajak kendaraan bermotor tidak melalui perantara dan langsung datang kepada petugas dan membayar di loket pembayaran yang telah ditentukan. UPTD Bapendasuh menghimbau kepada masyarakat Samosir yang menjadi korban penggelapan pajak agar segera melaporkannya dan juga para korban akan diberikan keringanan denda pajak sekitar 50 hingga 85%, namun bukan mengurangi pokok pajak. Dari yang kami perhatikan dari para wajib pajak yang telah melaporkan, SKPD itu rata-rata ya, itu kebanyakan distipu atau dihapus, tanggalnya itu diganti, kemudian dinaikkan untuk tahun berjalan. Meringankan, yakni dengan menghapus denda pembayaran. Bukan menghapus, memberikan keringanan. Memberikan keringanan
denda pajak sebesar 50 sampai 80%. Hal ini sebenarnya tetap kami koordinasikan ke pimpinan yang lebih tinggi, namun sampai saat ini menyangkut regulasi kan belum ada suatu aturan yang diperbolehkan untuk menghapus pokok daripada pajak tersebut. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Dalam rangka melindungi masyarakat selama bulan Ramadan, Balai POM Medan melakukan intensifikasi terhadap pengawasan pangan jajanan untuk berbuka puasa atau takjil Ramadan. Untuk mengetahui bagaimana terkait pengawasan yang dilakukan Balai POM Medan, kita telah terhubung melalui Zoom bersama Ibu Yanti Agustini Harahap selaku Ketua Tim Informasi dan Komunikasi Balai Besar POM Medan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Ibu Yanti? Alhamdulillah sehat. Baik Bapak Ibu. juga sehat ya. Baik, Alhamdulillah, terima kasih. Ibu, dalam rangka melindungi masyarakat khususnya di bulan Ramadan ini dalam membeli takjil, bagaimana peranan BPOM sendiri untuk mengawasi dan juga melindungi masyarakat tersebut? Terima kasih Pak. Selama bulan Ramadan ini kita melaksanakan pengawasan kepada beberapa daerah titik-titik yang kita datangin untuk melaksanakan pengawasan terhadap takjil dengan cara menyampling dan melakukan test kit ataupun uji cepat, yang mana yang akan kita uji adalah 4 bahan berbahaya yang biasanya ditambahkan ke dalam pangan, seperti formalin yang ditambahkan, yang tidak boleh ditambahkan ke dalam pangan, tetapi sering ditambahkan untuk pengawet, sebagai pengawet. Kemudian ada boraks sebagai pengenyal dan perenyah, dan juga ada pewarna yang bukan untuk pangan, yang harusnya untuk tekstil, yaitu rhodamin B untuk warna merah dan methanol yellow untuk warna kuning. Baik. Nah, keempat bahan berbahaya ini yang kita sampling produk makanan jajanan yang ada di pasaran dan kita uji secara langsung. Baik, Ibu Yanti, kalau boleh kita mengetahui untuk lebih lagi detail informasinya kepada masyarakat, hal yang pertama dilakukan untuk mengetahui terhadap bahan-bahan yang berbahaya ini, terhadap makanan takjil yang seperti apa dan jenisnya seperti apa juga yang dilakukan oleh BPOM dalam mengetahui pertama kalinya. Baik Pak, pertama kali kita melihat jajanan itu, kalau untuk pewarna, kita akan melihat warnanya yang mencolok, yang cerah gitu. Karena kemungkinan akan ditambahkan pewarna yang bukan untuk makanan. Nah, itu kita akan sampling, kita baru langsung kita uji di tempat dengan menggunakan test kit. Kemudian formalin itu biasanya kan untuk pengawet, supaya contoh kepada mie, tahu, bakso, karena dia mie ini supaya dia tahan lama di luar kulkas, bisa tahan 3 hari. Sementara kalau tanpa formalin itu hanya tahan 5 jam di luar kulkas. Nah, kita akan perhatikan ciri-ciri untuk makanan yang mengandung bahan berbahaya itu ada, bisa kita lihat contoh mie basah, tahu, dia itu biasanya kenyal, tidak lengket antara mie-nya dan tidak mudah putus. Kemudian ada tercium aroma, biasanya ada tercium aroma formalinnya. Boraks juga seperti itu. Kalau tahu jangan pilih yang tahunya yang tidak mudah, yang tidak lembek. Pilih aja lah yang lembek, nggak apa-apa. Karena kalau dia keras ataupun kenyal, itu kemungkinan justru bisa jadi ditambahkan 2 bahan berbahaya, seperti formalin ataupun boraks. Baik, Ibu Yanti, kalau kita juga ingin mengetahui lebih lagi terkait dengan pengawasan yang Ibu lakukan ini, apakah sebelumnya sudah diinformasikan dulu ke para pedagang atau memang langsung melakukan sidak di tempat, Ibu? Langsung melakukan sidak di tempat tanpa ada pemberitahuan. Nah, di tempat juga kita sekalian melaksanakan KIE ataupun komunikasi informasi edukasi, mengedukasi kepada pedagang bagaimana memilih makanan yang benar ataupun bagaimana memproduksi, memilih misalnya pewarnanya, kalau
mau yang seperti apa itu akan kita langsung edukasi, kita berikan KIE kepada pedagang. Seperti itu, langsung ke pedagang yang ada di sekitar yang kita laksanakan pengawasan tersebut. Baik, apakah hal Seperti itu, tersebut Pak. juga berkaitan pada harga yang murah, Ibu? Maka banyak para pedagang katakanlah bisa melakukan hal-hal yang menaruh sifat bahaya dalam makanan tersebut. Bisa jadi, tetapi juga sekarang Pak, hampir udah 5 tahun ke belakangan ini, mudah-mudahan kita tidak pernah lagi menemukan bahan berbahaya tersebut. Baik, kalau Kita dibilang tidak pernah, jarang sejauh ini berarti sudah pernah dilakukan penemuan yang berkaitan dengan berbahan bahaya tersebut, Ibu? pernah, tapi seperti formalin pernah kita temukan di mie basah. Oke. Masih, dan itu biasanya kita langsung tanganin investigasi, dan biasanya kita kalau diikutin oleh instansi terkait yang berhubungan dengan masalah tersebut. Baik, Ibu Yanti. Telah berlangsungnya Ramadan ini, khususnya dalam sepekan ini, apakah telah banyak temuan-temuan di dalam bahaya makanan tersebut yang mengandung formalin, boraks, atau hal-hal yang bisa memicu turunnya kesehatan para masyarakat kita, Ibu? Ya, untuk Kota Medan kita sudah melaksanakan ada 4 titik, seperti di Kecamatan Medan Maimun, M Yamin atau Kecamatan Medan Perjuangan, Dr. Mansur Padang Bulan, dan Pasar 2 Kecamatan Marelan. Keempat itu alhamdulillah di mana kita menyampling 30 sampel, ada yang 20 sampel dari 14 pedagang dan beberapa pedagang yang kita curigain mengandung bahan berbahaya tersebut, dan alhamdulillah dari formalin, boraks, metanil hyalurodamin, keempat daerah tersebut alhamdulillah memenuhi syarat. Tidak Baik, Ibu. ada yang kita temukan mengandung bahan berbahaya. Baik, alhamdulillah kalau begitu, Ibu Sampai hari Yanti. ini, Pak, kita masih terus melaksanakan pengawasan ini. Hari ini kita ada melaksanakan 3 daerah, satunya adalah di luar kota, di Langkat. Baik, untuk yang lebih lagi, Bu, kita ingin mengetahui terkait bentuk pengawasan ataupun supervisi ini, periode untuk pengawasan ini dilakukan dalam seminggu berapa kali atau dalam per hari yang dilakukan oleh Badan POM? Dalam seminggu, selama bulan Ramadan ini, dalam seminggu kita laksanakan hampir tiap hari untuk 2 minggu ini. Mungkin minggu ketiga kita akan berkurang 2 kali seminggu gitu kan. Dan kita mengikuti daerah-daerah yang belum kita lewatin. Seperti itu, Pak. Baik, alamat untuk melakukan pengawasan ini apakah kepada para pedagang yang jumlahnya ini besar atau bisa di warung-warung kecil, Ibu, yang tetap melakukan penjualan takjil? Khusus untuk takjil ini memang kita melihat tren yang sebelum-sebelumnya, tahun sebelumnya, di mana yang lebih banyak. Itu yang akan kita sampling. Tapi walaupun begitu, kalau sudah selesai di yang terbanyak itu, kita tetap menyampling yang lainnya. Seperti itu, Pak, kalau memang masih ada waktu. Baik, Ibu Yanti, mengingat di Sumatera Utara ini ada 33 kota dan kabupaten yang perlu pengawasan dari Badan POM dalam masyarakat ini membeli takjil saat Ramadan. Bagaimana tindakan ataupun supervisi hingga ke daerah-daerah terpencil yang dilakukan agar menjamin kesehatan masyarakat kita ini afdol dan aman, Ibu? Iya, Pak. Selama ini dalam beberapa tahun belakangan ini kita lebih fokus pemberdayaan masyarakat. Seperti apa Jadi pemberdayaannya? dengan melakukan penyuluhan dengan komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat. Alhamdulillah Sumatera Utara ini sudah puluhan ribu yang sudah terpapar untuk terkait dengan keamanan pangan. Bagaimana masyarakat memilih makanan yang benar dengan menggunakan cek klik, yaitu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Untuk makanan yang tidak berkemas, kita memberitahu kepada mereka bagaimana ciri-ciri makanan yang mengandung bahan berbahaya. Seperti itu, Pak. Seperti misalnya mie yang berformalin seperti apa, kalau boraks, jangan dipilih makanan yang kenyal, terus jangan memilih kerupuk yang sudah terbuka atau sudah kena udara luar masih renyah, itu contohnya jangan lagi dikonsumsi, seperti itu, Pak. Dan pewarna yang mengandung bahan berbahaya yaitu rodamin B dan metanil yellow itu biasanya makanan ataupun minuman yang mengandung bahan tersebut itu tidak homogen sempurna.
Baik. dia akan terlihat bintik-bintik merah atau bintik-bintik kuning seperti itu, Pak. Baik Ibu Yanti, juga saya ingin mewakili dari masyarakat di luar sana, banyak sekali masyarakat yang ketika berbuka akan lebih banyak memilih untuk jenis minuman yang menggunakan ataupun mengandung es. Apakah juga ada ciri-ciri khusus bahwa di dalam tersebut terdapat bahaya, Ibu? Seperti apa yang ingin disampaikan? Kalau untuk minuman, kita lebih fokus kan 4 bahan berbahaya tersebut. Pewarnanya, kita melihat pewarnanya, Pak. Kalau untuk yang lainnya tidak ada pengawasan tidak ada pengujiannya. Yang kita lihat pewarna seperti warna merah menyala ataupun warna kuningnya. Itu yang biasanya kita sampling untuk kita uji, Pak. Baik Ibu Yanti, terkait diferensiasi terhadap pengawasan dan juga uji sampling, baik itu makanan dan minuman ini terdapat di mananya Ibu? Maksudnya, Pak? Terdapat di manakah yang bisa dilihat bahwa adanya perbedaan bahwa dalam minuman dan juga makanan ini mengandung bahan-bahan yang berbahaya selain dari pewarna jika masyarakat umum ingin mengetahui lebih? Untuk makanan, untuk minuman, Pak, itu Makanan dan lebih minuman, Ibu? fokus makanan dan minuman, itu kita lebih fokus ke makanan yang kemungkinan mengandung 4 bahan berbahaya tersebut, Pak. Karena tidak semua 4 bahan berbahaya itu ditambahkan. Jadi ada ke semua makanan gitu, Pak. Ada memang fokusnya ke makanan ini untuk ditambahkan formalin gitu. Jadi tidak semua. Jadi kita memang sudah mengetahui kalau penambahan formalin biasanya ditambahkan kepada mie, kepada tahu yang supaya tahan lama, kepada ikan basah misalnya, Pak, kepada ikan asin supaya lebih tahan lama. Jadi itu ciri-cirinya bisa kita lihat. Kalau ikan dia tidak dihinggapin lalat, terus dia kalau kelihatan tegang kita lihat insangnya, apakah insangnya seperti itu, Pak. Insangnya masih benar warna segar atau tidak gitu, tapi kelihatan tegang, kemungkinan itu ditambahkan formalin. Yang penting tidak dihinggapin lalat. Jadi ada produk-produk itu yang memang yang tertentu yang kemungkinan ditambahkan. Kalau yang lain nggak ada gunanya kita periksa, Pak, karena Bisa tidak disebutkan mungkin Ibu ditambahkan. produk apa yang Anda maksud mungkin dari informasi beberapa produk yang ingin kita ketahui lebih? Produk yang biasanya ditambahkan bahan berbahaya maksudnya, Pak? Iya, seperti apa Ya. jenisnya? Mie basah, ya Pak. Ya, baik. Gorengan kalau dia mengandung tahu, karena tahu kan ada tahu goreng gitu. Nah itu biasanya kita ambil tahunya apakah mengandung formalin atau boraks, seperti itu. Tempe, terus kerupuk, kemudian untuk tajil ya, dan makanan yang pewarna yang berwarna merah dan warna kuning. Atau kadang kan kuning itu dicampur dengan warna ini menjadi hijau, tetap kita ambil. Baik. Kemungkinan ada tambahan dari warna itu. Baik Ibu Yanti, terkait sosialisasi dan juga edukasi ini sepertinya sudah sangat krusial digaungkan oleh Badan POM sendiri. Mengingat masyarakat kita ini perlu lagi untuk diantisipasi Bu agar tidak terjadinya pemilihan bahan-bahan makanan yang mengandung bahan berbahaya ini. Kalau Ibu lihat sejauh ini dalam sepekan, sudah seperti apa pemahaman dan juga tangkap sosialisasi dari masyarakat kita mengetahui dalam bahayanya makanan yang mengandung boraks ataupun hal-hal tersebut? Baik Pak, kalau melihat dari trennya alhamdulillah sudah tidak kita temukan lagi bahan-bahan berbahaya tersebut di tajil ataupun di makanan. Karena memang mungkin selain itu kita mensosialisasikan melalui leaflet, kita bagikan leaflet, terus kita melaksanakan penyuluhan, baik itu melalui komunikasi informasi edukasi, sudah berapa banyak yang kita laksanakan edukasi, dan kita punya program Pak, program prioritas nasional, di mana program ini ada 3 program yang biasanya kita sampaikan ke kabupaten kota seluruh Sumatera Utara. Yaitu pertama adalah pangan jajanan anak sekolah. Kita bentuk kader di sekolah, di setiap kabupaten kota, di mana kalau untuk di awal kita hanya membentuk kader itu untuk 6 sekolah. Kita harapkan selanjutnya Pemda atau Pemko ini melakukan replikasi ke sekolah berikutnya. Nah, yang 6 ini kita bentuk kader, di mana kader ini nanti yang udah kita latih, yang udah kita BEMTEK bagaimana materi tentang keamanan pangan, dan nantinya materi ini akan disampaikan kepada pedagang di sekitarnya dan juga kepada muridnya. Gitu, Efektivitasnya Pak. seperti Kemudian, apa Bu? dengan melakukan pembentukan kader ini
sama halnya dengan duta BPOM. Jadi Badan POM itu hadir di setiap sekolah itu. Tidak harus kami yang datang, tapi kami hadirkan, kami bentuk kader ataupun fasilitator yang bisa menjelaskan bagaimana keamanan pangan tersebut, seperti itu. Bagaimana terciptanya keamanan pangan tersebut agar kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang aman dan bermutu tentunya. Kemudian ada lagi pasar, Pak, yang kita ini kader di pasar. Jadi kita harapkan pasar yang di mana pasar ini adalah tempat untuk jual beli ya, Pak. Di mana di sini akan kemungkinan akan menjual bahan berbahaya tersebut. Nah, di sini juga kita laksanakan melakukan kampanye ataupun melakukan bimtek kepada pedagang-pedagang di pasar dan membentuk juga kader di petugas pasar yang ada. Kita bentuk supaya ketika kita tidak hadir, tidak ada mereka yang akan melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman tersebut. Dan kita berikan test kit kepada petugas pasar tersebut, kita latih bagaimana cara menggunakannya, dan mereka akan menyempling, melakukan monef di pasar tersebut. Apakah pedagang tersebut sudah memahami bagaimana bagaimana menjual, apakah boleh atau tidaknya menjual bahan berbahaya yang ada di Baik Ibu, kandungannya. untuk kita Kemudian mengantisipasi akan hal terjadinya yang tidak kita inginkan, baik itu dari para pedagang yang di pasar dan juga para pedagang yang ada di warung ataupun dalam hal ini memberikan atau menjual takjil ini. Apa yang ingin Ibu suarakan lebih agar masyarakat kita ini terlindungi dari bahan berbahaya untuk tidak serta-merta masuk ke dalam bahayanya makanan tersebut, Ibu? Seperti apa antisipasinya? Supaya agar jangan lupa ceklik. Kalau semboyannya Badan POM, ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Jadi Oke. ketika kita mengkonsumsi makanan ataupun akan membeli suatu makanan, jangan lupa cek label, jangan lupa cek kemasannya. Kemasan itu adalah bungkus, yang membungkus produk makanan dan minuman tersebut. Lihat, ya, tidak boleh rusak, robek, terbuka, ataupun penyok, berkarat, dan juga kembung. Jangan Baik. berpikir kalau misalnya kotak yang kembung itu bonus, tidak. Tetapi itu mungkin ada tercemar sudah Baik, dengan bahaya biologi, bahaya untuk fisik, dan bahaya ingredients kimia. dan expired date-nya juga, apakah kedua hal ini Ya, menjadi acuan paling cek, tinggi? benar Pak, cek klik. Pertama cek kemasan, cek Oke. kedua adalah label. Label harus kita lihat. Kita lihat apakah di label tersebut itu ada komposisi, ada nama produknya, ada peringatan misalnya atau cara menggunakannya, atau mungkin tidak boleh digunakan untuk bayi atau dan sebagainya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan label pada di kemasan tersebut. Kemudian KLI, cek izin edar. Izin edar, kalau untuk makanan yang berkemas kan harus ada izin edarnya. Ketiga, produk makanan dan minuman itu sudah mempunyai izin edar, insya Allah sudah terjamin keamanan dan mutu daripada produk makanan dan minuman tersebut. Kemudian keempat adalah cek kadaluarsa. Nah, kadaluarsa itu dimulai dengan baik digunakan sebelum. Nah, perhatikan agar diperhatikan oleh masyarakat. Ketiga, dan tanggalnya misalnya baik digunakan sebelum 28 Maret 2023. Nah, berarti kalau sebelum 28 Maret hari ini kita tidak bisa lagi mengkonsumsinya, sudah Baik. tidak aman. Baik, Sudah tidak Ibu bermutu Yanti. lagi makanan tersebut. Baik, Ibu Yanti, bahwa hal tersebut ditujukan kepada produk-produk makanan yang labeling structure ya, Bu. Kalau Yes, bagaimana itu kalau untuk ceklik. terkait makanan yang tidak ada labelnya seperti jajanan es di warung, Ibu, seperti apa? Kalau es di warung yang tidak ada kemasannya, itu tadi, perhatikan 4 bahan berbahaya tersebut. Kalau untuk minuman, kemungkinan ditambahkan pewarna. Itu Pak, bukan formalin ataupun boraks, tidak mungkin ditambahkan itu. Nah, itu perhatikan yang tadi saya bilang, kalau misalnya dia pewarnanya harus benar-benar merata. Kalau masih ada bintik merah ataupun bintik-bintik begitu pewarnanya tidak sempurna mixnya, campurannya, makanya kita patut curigai, oh mungkin pewarnanya bukan pewarna makanan, tapi bisa jadi pewarna kain atau pewarna tekstil, yaitu rodamin B ataupun etaniliol. Seperti itu Pak. Baik, Ibu Yanti, sejauh ini telah diberlangsungkannya terhadap sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat, para pedagang, bahkan para pedagang yang ada di pasar. Hingga saat ini, jika ditemukan hal-hal yang mengandung bahan berbahaya tersebut, apa bentuk punishment yang dilakukan oleh Badan POM kepada masyarakat terkait?
Biasanya kita akan musnahkan, disuruh pedagangnya memusnahkan, disaksikan oleh kita. Kalau memang ada. Nah, kalau pertama kita masih kasih edukasi Pak, untuk pertama kalinya. Tidak langsung kita unyuk-unyuk lakukan, karena bukan, kita masih mengedukasinya, mungkin karena ketidaktahuan atau bagaimana. Tetapi kalau sudah berulang, itu akan itu ada penindakan, bidang kami di bagian penindakan yang mengurus itu Pak. Tapi kalau untuk baru pertama kalinya itu akan kita edukasi dan kita sampaikan bagaimana bahayanya, dan kemudian itu biasanya kita minta dimusnahkan di tempat. Baik, terkait personal punishment kepada para pedagang, sudah dijalankan sejauh ini seperti apa yang bisa memiliki big impact terhadap para pedagang untuk tidak melakukan hal yang sama kembali, Ibu? Gimana Pak? Bagaimana personal punishment kepada para pedagang yang ketahuan melakukan ataupun mencampur bahan berbahaya terhadap makanan? Seperti apa yang diberikan punishment-nya langsung? Itu dia, kita kasih peringatan dulu Pak. Kita kasih ini, baru kalau memang Apakah ada sudah aturan sanksi membahayakan, tegas langsung, Ibu? ya ada. Kita langsung kasih punishment secara langsung dulu. Seperti dengan apa memberikan, yang dibentuk punishment-nya ini, Bu? Biar kita masyarakat juga paham dan tahu, Ibu. untuk mereka yang Ketahuan. yang sudah langsung Yes. ketahuan ya. Kalau hanya pertama kali biasanya kita bintek dan kita musnahkan Pak, kita amankan di tempat. Nah, kalau Dan itu kan kita, termasuk juga sosialisasi, Ibu Yanti. Yang saya maksud adalah Iya. punishment-nya seperti apa yang diberikan langsung. Oh, Apakah di tempat kita sudah pernah, ditutup? iya. Iya, oh iya Pak, itu akan segera ditutup, dan kalau memang seperti yang sudah membahayakan itu pasti akan kita tutup, dan kalau memang perlu biasanya kita ini kan ke langsung ke yang berwajib Pak. Karena biasanya untuk seperti itu sudah berhubungan dengan orang udah bagian penindakan nanti yang mengatur itu Pak, dengan kepolisian mungkin bagian lain. Baik, dalam sepekan ini belum ada temuan seperti itu atau yang mengarah ke seperti itu, Ibu Yanti? Dalam Belum sepekan ada. berlangsung Ramadan ini? Belum ya? Insya Allah belum ada Pak. Baik, yang terakhir mungkin sebelum kita menutup perjumpaan kita pada siang yang sangat menarik dan berbahagia ini, apa yang ingin Ibu sarankan dan juga katakan kepada masyarakat sebagai pembeli dan para pedagang sebagai penjual terhadap aturan yang Anda terapkan dalam melakukan penjualan dan juga pembelian terhadap bahan makanan, Ibu? Ya, baik Pak. Kalau sebaiknya kami dimohonkan supaya kita benar-benar ketika kita akan mengkonsumsi suatu makanan, jangan lupa checklist tadi. Kemudian kalau untuk makanan yang langsung silahkan diperhatikan tadi untuk makanan kebersihannya, lihat pedagangnya. Jangan melihat pedagangnya cantik, berlipstik, tapi perhatikan jangan-jangan kukunya panjang, kotor, tapi dia memegang makanan langsung yang langsung kita konsumsi kan Pak. Jangan langsung tangannya, mungkin dia perlu pakai sarung tangan atau penjepit. Perhatikan orang yang seperti itu, dan menggunakan kemasannya tidak diperbolehkan menggunakan kertas koran, karena kertas koran tersebut mengandung tinta, di mana tinta itu mengandung logam berat yang sangat membahayakan. Baik, Kepada edukasi kesehatan tersebut kita. kita tujukan kepada orang dewasa ya, Ibu. Nah, bagaimana dengan Ke semua. anak-anak? Sosialisasi ataupun edukasi yang Anda berikan kepada anak-anak sebagai pembelinya, Ibu. Karena mengingat bahkan anak-anak sekarang sudah bebas untuk mengkonsumsi baik itu makanan yang di warung-warung terdekat, Ibu, tanpa ada pengawasan. Iya. Sama Pak, ke anak-anak sekolah ataupun ke anak-anak kita ingatkan jangan sembarangan membeli. Lihat makanannya apa yang memang kita butuhkan. Kalau memang makanannya tidak bersih atau tempatnya saja pun tidak bersih atau mungkin dia terbuka, itu sebaiknya jangan dibeli ataupun jangan dikonsumsi karena sudah mungkin tercemar oleh bahaya biologi tadi. Baik, Ibu Yanti Agustini Harahap atas informasi dan kehadirannya bersama kami dalam dialog TVRI Sumatera Utara ini untuk memberikan kesan dan pesan yang sangat menarik terhadap pengawasan makanan yang dilakukan oleh Badan POM. Kami ucapkan terima kasih dan selamat siang Ibu Agustini, salam sehat. Selamat siang Pak, salam sehat. Dan pemirsa, informasi lainnya masih bisa Anda saksikan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Ya, pemirsa, menanggapi polemik pemakzulan Wali Kota Pematang Siantar, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan dalam waktu dekat akan memanggil Wali Kota Pematang Siantar yakni Susanti Dewayani dan Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Timbul Margandalingga. Kepada wartawan di Aula Tengku Rizal Nurdin, kemarin Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyatakan DPRD Pematang Siantar harus nulis surat ke Gubernur terkait pemakzulan Wali Kota Pematang Siantar. Edi menilai pemakzulan itu bukan masalah politik antara Susanti dengan DPRD Kota Pematang Siantar, melainkan masalah kinerja. Sehingga menurutnya masih bisa diperbaiki tanpa dilakukan pemakzulan. Dijelaskan Edi, dirinya akan cari tahu terkait namun bukan urusan politik tapi urusan kinerja. Kalau ada masalah kinerja, ada langkah solusi yang akan dilakukan. Wali Kota Siantar. Loh, ini enggak, DPR-nya harus nulis surat ke saya. Tapi saya akan panggil, saya akan cari tahu. Ini bukan urusan politik gitu ya, urusan kinerja. Kalau ada kinerja, ada langkah-langkah yang dilakukan. Nanti saya tahu dulu persoalannya apa, karena masih simpang siur, kata orang begini, kata orang begitu. Nanti kita cari pastikan. Udah pernah dipanggil juga wali kota sendiri, Pak? Pernah saya bicara, tetapi kan masih ngambang begitu, belum ada kepastian. Sementara itu, Edi mengungkapkan selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah, dirinya bertanggung jawab penuh terkait hal ini. Sehingga mantan Pangdam 1 Bukit Barisan berjanji akan menyelesaikan masalah antara wali kota dan DPRD Pematang Siantar. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyampaikan kepada wartawan sebagai penyebar informasi memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian daerah, termasuk mendorong percepatan serapan anggaran keseluruhan pemerintah daerah di Sumatera Utara. Berdialog dengan media di pendopo rumah dinas kemarin, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memaparkan total anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD seluruh Pemda di Sumut sebesar 60,1 triliun rupiah. Terdiri dari 14,2 triliun APBD pemerintah Provinsi Sumut dan 45,9 triliun total APBD Kabupaten Kota. Namun dijelaskan per Februari 2023 realisasi anggaran Pemda Sumut masih 1,4 triliun atau 10%, di mana normalnya realisasi sekitar 1,1 triliun per bulan, akhir Februari harus sudah mencapai 2,2 triliun. Karenanya menurut Edi, peran wartawan penting di sini, menuntut realisasi anggaran karena putaran uang di masyarakat masihlah kecil. Edi Rahmayadi berharap wartawan dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dalam membangun Sumut. Salah satu yang terpenting menurutnya, wartawan berperan mengedukasi masyarakat, terutama terkait kebijakan-kebijakan Pemprov Sumut, yang mana menurut Edi mengedukasi masyarakat sangatlah penting, sehingga mereka paham sebelum melakukan protes kepada pemerintah daerah. Selain itu, Edi Rahmayadi berpesan kepada para wartawan untuk terus berupaya membangun Sumut dengan melakukan tugas dan fungsi kontrol sosialnya. Jadi kebahagiaan inilah tuntutan kinerja kita. Mari kita buat bahwa kita semua enak. Lakukan. Tadi ada yang ngomong, Pak, itu enak sekali tuh Pak jadi wartawan di Pemko. Wartawan Pemko datang ke tempatku, Pak, bikinlah kayak kami ini Pak. Memang yang sini pandang sana bagus, yang sana pandang sini bagus, padahal semua tak ada yang bagus. Inilah hasilnya ini. Tak ada yang bagus kita semua ini. Mari kita bikin bagus. Sementara itu, Koordinator Forum Wartawan Pemerintah Provinsi Sumut, Julkifli Harhab mengatakan saat ini wartawan butuh kemudahan mengakses informasi kepada OPD. Hal ini penting untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Diungkapkan Julkifli kalau keterbukaan Pak Gubernur tentu diakui, tetapi untuk OPD tidak semua terbuka. Disampaikan kepada media masih kesulitan dalam hal mengakses informasi OPD di lingkungan pemerintah tersebut.
Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara menambah satu rute perjalanan kereta api jurusan Medan Rantau Perapat selama masa angkutan Lebaran tahun 2023. Selama masa angkutan Lebaran mulai 12 April hingga 3 Mei 2023, PT Kereta Api Divre 1 Sumatera Utara menyediakan 16.900 kursi, 5.700 kursi untuk perjalanan kereta api jarak jauh, dan 11.200 untuk perjalanan kereta api lokal. Hingga saat ini, tiket untuk perjalanan kereta api jarak jauh sudah terjual 9.600 tiket atau 7%. Jumlah ini akan terus meningkat menjelang hari Lebaran. Para penumpang yang akan menggunakan perjalanan kereta api jarak jauh usia 18 tahun ke atas diwajibkan telah mendapatkan vaksin dosis ketiga. Bagi penumpang usia 13 hingga 17 tahun, wajib sudah mendapatkan vaksin dosis kedua. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara, Anwar Solikin, mengatakan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihaknya akan menambahkan satu perjalanan pulang pergi rangkaian kereta api Sribilah Premium Medan Rantau Perapat. Hal ini untuk mengantisipasi terkait lonjakan penumpang pada mudik Lebaran tahun 2023. Untuk meningkatkan pelayanan, PT KAI telah melakukan pemeriksaan jalur secara berkala serta penyediaan bahan baku dan petugas di lokasi rawan bencana. Mengantisipasi lonjakan penumpang, dari Divisi Regional 1 Sumatera Utara telah menyediakan satu kereta tambahan yang tujuan Rantau Perapat, atau dua kereta ya. Jadi satu dari Medan, satu lagi dari Rantau Perapat. Jadi memang kereta itu kita sediakan untuk mengantisipasi lonjakan di peak season nanti, di mendekati hari raya. Diperkirakan pasti ada lonjakan atau gimana? Iya, kita perkirakan memang ada lonjakan ya, karena memang saat ini pemerintah telah melonggarkan ya. Jadi silakan masyarakat yang ingin mudik dilonggarkan sama pemerintah. Ya, pemirsa, menjelang mudik Lebaran tahun 2023, PT Pelni menambah kapal mengangkut arus mudik Lebaran 1444 Hijriah ke Sumatera Utara dengan menambahkan kapal motor Dorolanda. Kapal motor Kelut yang membawa 1.200 orang penumpang asal luar Sumatera Utara sudah mulai memadati terminal penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang Lebaran, PT Pelni akan menambah satu armada kapal motor Dorolanda dengan membawa penumpang dari Batam ke Belawan dan sebaliknya. Meski Lebaran 1444 Hijriah masih lama, namun kapal motor Kelut yang tiba di Pelabuhan Belawan membawa 1.200 orang asal Tanjung Priok, Tanjung Balai Karimun, dan Batam tiba di terminal penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan. Di Jalan Stasiun Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, meskipun belum ada lonjakan penumpang dan pedagang yang menggunakan jasa angkutan tersebut bisa membawa barang bawaan lebih tanpa ada pengawasan dari para petugas. Selain menambah satu kapal penumpang, kapal motor Dorolanda yang diperbantukan untuk mengangkut penumpang menjelang arus mudik Lebaran. PT Pelni juga memprioritaskan penumpang dari Batam menuju Belawan. Kepala Cabang PT Pelni Medan, Biwa Abilaksana, mengatakan bahwa sepekan menjelang arus mudik Lebaran, PT Pelni menambahkan satu armada kapal motor Dorolanda untuk mengangkut penumpang dan menambahkan frekuensi terkait keberangkatan tujuan Batam dan juga sebaliknya. KM Kelut membawa 1.200 penumpang yang turun di Pelabuhan Belawan, terus kapal rencana diberangkatkan besok jam 10 pagi. Tambahan kita tetap ada, Pak. Pelni mendukung angkutan mudik di Pelabuhan Belawan. Itu ada kapal tambahan berupa kapal Dorolanda dan ada penambahan kol di kapal Kelut sendiri. Kolnya ada penambahan 3 kol di kapal Kelut. Sementara itu, pemirsa, di Rantau Perapat di momen bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, BKM Masjid Agung Rantau Perapat melaksanakan tausiah Ramadan setelah melaksanakan sholat fardu zuhur. Pada kesempatan tersebut juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Labuan Batu melaksanakan ceramah agama. Selama 5 tahun terakhir, BKM Masjid Agung Rantau Perapat yang berada di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota
rantau Perapat setiap hari Senin dan Rabu melaksanakan tausiah Ramadan setelah sholat fardu zuhur di masjid tersebut. Pada kesempatan ini, Ketua MUI Labuhan Batu Al-Ustadz Abdul Hamid Zaid sebagai penceramah dan dengan tema 10 amalan di bulan suci Ramadan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, diantaranya puasa, taraweh, sedekah, tilawatil Quran, itikaf di masjid, mencari malam Lailatul Qadar, berdoa hingga berzikir, serta membayar zakat fitrah. Sejumlah warga rantau Perapat mendengarkan ceramah sambil beristirahat setelah melaksanakan sholat fardu zuhur. Ketua MUI Labuhan Batu Al-Ustadz Abdul Hamid menjelaskan tausiah Ramadan bertujuan untuk memberikan pencerahan bagi para jamaah dan juga musafir dalam meningkatkan amal ibadah selama bulan suci Ramadan. Untuk memberikan pencerahan kepada jamaah, khususnya juga termasuk orang yang musafir di Masjid Agung ini, kiranya mendapatkan banyak pencerahan dan juga untuk meningkatkan amal ibadahnya di bulan suci Ramadan ini. Termasuk juga bahwasanya mimbar Ramadan ini diisi oleh pejabat. Tujuannya adalah untuk penyampaian informasi, termasuk juga masalah informasi yang sedang berlangsung atau sesuatu yang harus dilaksanakan merupakan himbauan dari pemerintah. Pun kita penyampaiannya santai, tapi mudah-mudahan banyak mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu pengetahuan. Setelah melaksanakan tausiah Ramadan, Ketua BKM Masjid Agung Rantau Perapat memberikan sertifikat kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Labuhan Batu, dan tausiah Ramadan akan berlanjut selama bulan suci Ramadan dengan menghadirkan narasumber yang berbeda-beda, baik dari pemerintahan maupun tokoh agama dan juga masyarakat. Pemirsa, berbagai cara dilakukan umat muslim untuk membangunkan sahur di bulan suci Ramadan di Mandailing Natal, dengan membangunkan para warga untuk sahur dengan menggunakan trompet dari tanduk kerbau. Sejumlah remaja Masjid Al-Falah di Desa Pekantan, Kabupaten Mandailing Natal memiliki cara unik saat membangunkan warga untuk sahur di bulan Ramadan. Mereka berkeliling kampung sambil menabuh debuk atau mengandalkan sirine masjid yang biasa dilakukan warga ketika membangunkan sahur. Namun para remaja masjid ini justru menggunakan trompet tanduk kerbau yang dipadu-padankan dengan suara pukulan gong saat membangunkan warga sahur. Para remaja ini membangunkan sahur hanya di teras masjid karena suara trompet ini terdengar hingga ke seluruh kampung pertanda waktu sahur. Bukan hanya waktu sahur, suara trompet tanduk kerbau ini juga bisa digunakan remaja Masjid Al-Falah saat tiba waktunya berbuka puasa, karena dianggap tidak begitu bising hingga tidak mengganggu istirahat warga. Penggunaan trompet tanduk kerbau ini telah dilakukan sejak puluhan tahun lalu dan disukai warga sekitar. Trompet tanduk yang digunakan para remaja masjid ini usianya telah cukup mencapai 40 tahun dan hingga kini suaranya masih terdengar merdu. Menggunakan tanduk itu? Berapa tahunnya? Udah lama lah kalau kita pakai tanduk itu buat bangunin sahur. Memang masyarakat lebih nyaman tanduk daripada sirene gitu bang, sudah alat canggih gitu. Iya, bukan karena apa, karena tradisi mungkin dari nenek leluhur kita pakai tanduk, makanya sampai sekarang kita gunakan tanduk. Kita kembali ke Kota Medan, pemirsa. Kebersihan sebagian dari iman, makna yang terkandung dalam salah satu hadis Nabi inilah yang menjadi kelompok relawan pembersih masjid salah satu yayasan sosial di Kota Medan, Sumut, aktif membersihkan masjid secara gratis di bulan suci Ramadan. Sejak berdiri tahun 2020 lalu, kelompok relawan pembersih masjid yang dinaungi salah satu yayasan sosial di Kota Medan, Sumut, banyak membantu membersihkan hampir setiap masjid di Kota Medan. Mulai pukul 8 pagi, puluhan mobil pembersih masjid keliling gratis ini telah bersiaga di pelataran Masjid Al-Musannif di Jalan Ceramah, Kota Medan. Selanjutnya, puluhan mobil pembersih masjid bersama relawan ini akan menuju ke setiap masjid untuk melakukan pembersihan masjid secara gratis. Namun di bulan Ramadan ini, pembersihan masjid mengalami pengurangan jumlah masjid dan jam kerja pembersihan. Mengingat para relawan yang juga melaksanakan ibadah puasa Ramadan, pendiri kelompok relawan pembersih masjid Yayasan Haji Anif yang juga Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa menjelaskan, kelompok relawan pembersih masjid ini didirikan untuk membantu para pengurus Badan Kemakmuran Masjid di
Kota Medan untuk membersihkan rumah ibadah umat muslim agar bersih dan nyaman. Karena tidak jarang beberapa masjid masih kekurangan dan membutuhkan perhatian dalam perawatannya agar jamaah merasa nyaman dalam melaksanakan ibadah. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa menegaskan dalam melakukan pembersihan masjid, para relawan dilarang untuk menerima imbalan apapun dari para pengurus. Karena kegiatan pembersihan masjid ini dilakukan adalah aspek sosial dan kepedulian terhadap masjid. Pastinya Ramadan ini batas waktu pekerjaannya tidak lapang seperti di luar Ramadan, karena kita juga menyadari tugas kita juga berpuasa, jadi kita kasih toleransi waktunya. Untuk target masjidnya memang target masjid yang sudah memang menjadi rutinitas itu kita harapkan tetap didatangin, dan selalu kita tekankan dengan petugas pembersih masjid kita. Pertama, dalam membersihkan masjid jangan berharap mendapatkan pemberian sesuatu dari BKM dan tidak boleh memberatkan BKM. Ya, pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Selamat siang, sampai jumpa.